Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jogja Gurun bersama saya Alif. Kali ini kita akan reporting kaktus dari semaian. Ini semaian pertama, belum dipindah-pindah. Mau aku pindah ke media yang baru dan nanti aku sungkup lagi teman-teman. Nah, ini sedelingan apa nanti kita jelasin juga karena kemarin ada yang tanya ya. Oke, sebelumnya kita intro terlebih dahulu. Oke teman-teman, langsung aja ya. Nah, nanti kita pindahin tuh yang kecil-kecil dulu teman-teman. Yang paling kecil teman-teman, yang kita utamakan ya. Karena yang kecil itu nanti kita sungkup lagi di media yang baru. Nah, ini tuh sebelum aku jelasin ya. Ini tuh adalah Starfire ya, sama Japan Clone. Sebetulnya Starfire itu masih basicnya itu masih Japan Clone teman-teman. Darahnya itu masih Japan Clone. Dan kalau nggak salah ya, maaf dikoreksi, ini tuh masih bener-bener eh, dari Jepang ya, maksudnya klon-klonnya itu dari Jepang ya. Yang Starfire ini belum hybridan Indonesia, jadi masih darah murni ya. Mungkin mirip seperti Taiwan clone ya teman-teman ya, dari negara Taiwan ya. Nah, ini Japan clone. Jadi basically ini semuanya Japan clone ya, Starfire sama Japan clone. Jadi semuanya Japan clone, cuma penamaan ID-nya itu Starfire ya. Bukan Miha lokal teman-teman. Ya, jangan salah kaprah ya. Banyak yang mikir Miha lokal itu kaktus yang hidup di Indonesia udah lama atau habitatnya murni di Indonesia, itu nggak benar. Yuk kita ngobrol sekalian kita reporting ya. Kita cari yang paling kecil-kecil dulu aja. Nah teman-teman bisa lihat ya hasilnya. Ini yang hijau mungkin 20% ke atas ya, yang hijau. Rata-rata VAR. Dan yang sebagian ini udah aku jual ya teman-teman. Kalau lihat di flash ya, itu udah aku jual. Jadi ini nggak komplit, udah nggak komplit ya. Jadi teman-teman bisa menilai sendiri ya, darah-darah Japan clone itu seperti apa. Kalau aku lihat juga di Thailand di Thailand ya, petani Thailand itu awal-awalnya juga banyak dari darah-darah Japan ya. Dan sekarang teman-teman bisa lihat hasilnya di Thailand itu bagus-bagus. Dari dulu makanya aku sering saranin ya buat teman-teman juga pemula yang ingin belajar bertani ya, dari basic. Jadi kita nggak mau bertani, cuma kita pengen tahu dari awal ya, gimana sih prosesnya perkawinan silang, menyemai. Aku saranin itu teman-teman, kalau budgetnya sedikit ya, minim, itu tuh beli grafting teman-teman. Dulu kalau teman-teman tahu ya, di awal-awal yang meja yang sering aku buat video atau aku foto itu dulu grafting, full grafting teman-teman, full grafting ya, karena budget minim ya, budget minim. Karena gimana, dulu awal-awal main kaktus ya, awal-awal main kaktus ini kecil segini ya teman-teman ya. Grafting itu sebentar. Nah ini kecil nih, masih terbilang kecil, jadi kita masukin sini. Grafting itu harganya masih mantap ya, nggak sebesar yang sekarang beredar ya teman-teman ya. Masih segini mungkin 3 cm, 4 cm, 2 cm itu harganya waktu 2016-17, 2 tahun itu tuh rata-rata ya, paling murah itu 500 teman-teman, dan paling mahal tuh bisa 2 juta, 4 juta. Aku pernah beli tuh yang 2 juta. Sepia B itu grafting segini kalau nggak salah, ukuran 5 cm, 5 cm itu tuh 900, kalau enggak 1.900.000, lupa ya, sekitar segitulah, lupa soalnya. Itu mahalnya minta ampun grafting ya. Nah dari situ teman-teman, dari grafting
terus semai 2 tahun tuh setahun ya. Setahun tuh kita udah bisa melihat prosesnya, apa namanya, eh, besarnya tanaman. Nah, kalau misalnya kita punya lumayan banyak ya, indukan. Nah, teman-teman bisa bayangin sendiri ya. Aku dulu satu meja full tuh grafting. Kalau teman-teman Jogja atau luar Jogja yang dulu-dulu banget pernah main tuh pernah lihat ya, full grafting. Yang grafting mahal apalagi indukan ya. Itu ngeri banget. Waktu itu ngeri banget. Tapi sekarang udah menuai ya. Sekarang tinggal menuai hasilnya teman-teman. Gitu. Gagal-gagal banyak teman-teman. Jadi belajar nyilangin tuh prosesnya itu panjang banget. Nah, untuk saat ini ya, grafting itu masih worth it ya, karena harganya udah terjangkau teman-teman. Tapi nggak tahu kedepannya seperti apa ya. Apakah akan naik atau enggak? Tuh. Nah, yang kedua ya, selain indukan grafting ya, kalau teman-teman punya uang lebih itu aku saranin yang on root. Yang on root ya, yang on root. Karena genetiknya itu menurut aku lah, menurut aku pribadi itu bagus yang on root ya. Genetiknya menurut aku, cuma nggak ada salahnya ya. Maksudnya gini, kalau ada teman-teman juga cerita kalau graftingan keberapa gitu, itu tuh corak-coraknya, patternnya, bentuk-bentuk polanya itu udah beda banget gitu teman-teman. Kadang nggak bisa bedain ini tuh jenis apa gitu. Padahal satu ID, karena grafting itu bisa merubah genetika menurut aku. Bukan genetika secara ekstrim ya, cuma dari coraknya, ribsnya itu bisa berubah banget gitu kata teman-teman juga gitu. Kalau menurut aku sih iya, ada beberapa yang udah aku grafting ke, jadi misalnya aku ini grafting pertama nih, patternnya bagus, ada anakan nih, aku grafting lagi, terus ini udah besar, ada anakannya lagi, grafting lagi, itu kayaknya hasilnya kurang kurang bagus deh kalau menurut aku ya. Jadi kalau ada dana lebih atau enggak, teman-teman tahu ya, oh, misalnya sepia itu kayak gimana sih on rootnya. Nah, nanti graftingnya teman-teman kalau mau mau beli grafting sepia itu harus tahu yang on rootnya, yang basicnya, yang originalnya itu seperti apa gitu. Jangan sampai salah beli, maksudnya di kualitasnya gitu, nanti akan menurun keanakan soalnya. Seperti itu. Jadi misalnya teman-teman beli yang mudah lah, mau beli Starfire yang grafting. Sekarang kan murah tuh Starfire grafting tuh. Mau belajar. Nah, teman-teman harus tahu Starfire yang on root indukan tuh seperti apa gitu. Itu basicnya kayak gitu. Paling mudah lah. Nah, tips selanjutnya itu, kalau aku nyaranin dari dulu ya, indukan itu minimal teman-teman punya 4 ya. 4 di satu ID kalau mau belajar tentang silangan ID ya. Misalnya ini kayak gini, hasilnya kayak rata-rata seperti apa sih gitu. Minimal 4, misalnya SF. Nah, SF minimal teman-teman punya 4. Nanti jenis-jenis lainnya gitu. Anitsi, nah punya 4. Nanti jenis yang lain 4. Kalau punya budget lebih, kalau enggak satu-satu enggak masalah. SF1, terus Taiwan Clone 1, terus Japan yang lain 1. Yang penting beda karakter, beda corak, itu disilangin nggak masalah. Misalnya sepia grafting, kalau yang on root masih mahal, yang grafting aja 1 gitu. Kalau untuk belajar mau bertani itu udah menurut aku udah bagus sih. Udah bagus. Nah, ini kecil banget ini teman-teman. Ini kalau nggak disungkup lagi kering dan mati ya. Kalau ukuran segini tuh. Nah, blur ya. Nah, ukuran segini tuh kalau nggak disungkup lagi dia mati teman-teman. Jadi itu ya tips dari aku ya. Kalau teman-teman mau pengen bertani kaktus ya,
mumpung harga untuk 2002, pertengahan 2002 itu harganya ramah di kantong teman-teman, serius ramah di kantong. Jadi harga indukan itu nggak terlampau mahal banget, nggak kayak dulu, kecuali ID baru hybrid ya. Aku ngomongin hybrid. Hybrid itu kenapa sih hybrid bisa mahal ya, yang patternnya bagus ya? Ya karena dari ribuan bahkan puluhan ribu biji itu yang jadi cuma satu teman-teman, seedling ya. Kalau teman-teman cari seedling kualitas kontes dengan harga murah, itu yang jual itu kalau kalau nggak, nah itu aneh sih, serius kalau ada yang dari seedling, kecuali dia nipu ya, dia bilangnya dia sebetulnya tanamannya potel terus dia bilang seedling, padahal itu potel dengan dijual harga murah. Jadi teman-teman kalau ada seedling, tulisannya ya seedling harga murah, misalnya seedling 100.000, patternnya bagus banget, coraknya bagus, walaupun nggak rata ya, cuma udah bagus banget, cuma 100.000, itu teman-teman sebetulnya harus dipertanyakan ya, itu seedling atau bukan. Ada yang, nah masalahnya tuh nggak semua penjual seller itu jujur teman-teman, di dunia perkaktusan ya, itu tuh nggak semua seller itu jujur, serius. Ada juga yang aku nggak tahu ya, dia tuh ketipu sama seller pertama atau nggak tahu ya. Ada jenis kaktus ya, monkron, uh, eh monradius, monradius, dia beli terus dijual lagi, dia dapat labelnya monradius ya, dijual lagi, dan waktu ditanya sama temannya katanya ini monradius, dan dilihat lagi lebih jelas ternyata itu marble teman-teman. Harganya itu terpaut jauh gitu, yang asli ya. Dia ditanya harganya berapa indukan marble tuh, sekitar 2 juta lah. Kalau monradius itu nggak mungkin 2 juta teman-teman, nggak mungkin ya. Jadi cobalah teman-teman kalau misalnya beli harga murah itu harus diwaspadai juga. Jangan ini masalahnya hampir mirip kalau teman-teman belum pernah lihat kaktus ya. Banyak orang yang belum pernah lihat kaktus datang ke sini, itu tuh semua sama, padahal jenisnya beda-beda. Seperti itu. Apalagi ini ya, untuk bukan ya, nggak, moga-moga aja sellernya itu nggak niat nipu ya, cuma kurang tahu atau ketipu sama seller yang pertama, atau ya mungkin sama-sama nggak tahu, asal impor ya, bisa jadi loh, asal impor sama petani Thailand, nggak dikasih nama, terus seller yang pertama cuma ngira-ngira nama, itu bisa juga teman-teman. Ngira-ngira nama tuh bisa, oh ini mirip sama jenis ini, kita namain ini aja gitu, sama importirnya. Ada yang seperti itu, ada gitu. Ada yang seperti itu. Jadi kalau mau beli kaktus harga murah, kualitas bagus, apalagi seedling ya, teman-teman mikir sendirilah ya resikonya. Seperti itu tuh. Maksudnya dulu ada temanku ya jual seedling mungkin segini teman-teman, rata bagus, itu tembus 10 juta loh. Itu masuk lelang teman-teman, masuk lelang tembus 10 juta ya kan, ya seperti itu. Jadi harus hati-hati, apalagi kalau teman-teman nyarinya ID ya. Kalau hybrid nggak masalah ya, makanya aku tuh paling enak tuh di hybrid untuk pemula itu kalau aku jual tuh. Jadi mereka kan tahu ya hybrid itu seperti apa. Oh ini nggak ada nama, coraknya bisa beda-beda, ada yang bagus ada yang biasa gitu. Tapi kalau mau belajar ID, wah itu wajib teman-teman beli yang ber-ID itu wajib. Dan yang harga murah ID sekarang ya di tahun 2002 ini, yang warnanya cukup bagus dan mudah perawatannya, itu Starfire, itu jelas itu sama multi. Kalau multi, aduh itu nomor one untuk perawatan pemula yang suka langsung variegata ya. Jadi kan dulu saranin ya,
Yang hijau tuh pemula banget tuh basicnya jangan yang variegata yang hijau. Tapi kalau teman-teman udah punya uang ya, punya budget ya untuk hobi jenis ini, wah nggak masalah tuh, langsung sikat di multicolor, nggak masalah. Itu kuat itu, kena air hujan nggak masalah. Tempatku kan, aku pernah cerita tuh, bocor tuh di greenhouse. Sampai sekarang belum tak betulin tuh. Nah setiap hujan tuh dia kenain multicolor tuh. Dan sehat-sehat aja, nggak ada yang busuk multicolor tuh. Heran aku, nggak ada kerak, nggak ada busuk. Itu gimana ya gen-gen multicolor tuh. Untuk silangan kayaknya cakep banget itu. Jadi seperti itu ya, minimal indukan ya punya 4 sama ID itu kalau mau belajar ID. Nah, kalau kemarin ada yang tanya bang, lihat hasilnya dari SF ya, ini teman-teman SF. Dan basic SF itu Japan ya, gitu. Seperti itu. Ini harus dicabut nih, yang kecil masalahnya di bawah-bawah biasanya. Kenapa yang kecil-kecil biasanya di bawah teman-teman, di bawah yang besar biasanya rebutan nutrisi, terus yang kecil kalah dan dia nggak kena sinar matahari karena ketutupan sama kaktus yang udah besar. Cakep ini, cakep. Kalau beli borongan misalnya satu pot ini ya teman-teman, beruntung-beruntungan ya, harganya biasanya lebih murah. Dan kalau bisa dapat sesuatu yang wah itu kan lumayan ya, beruntung-beruntungan biasanya kalau borongan tuh. Nah, cakep. Oke, azan dulu teman-teman, kita lanjut nanti ya. Sebentar, ini terakhir, kita lanjut nanti. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi sampai mana? Oke, gini aja. Gini, kalau teman-teman mau bertani kaktus, usahakan wajib ya, ini udah masuknya wajib ya, ada greenhouse. Setidaknya dimulai dari yang kecil dulu, nggak usah yang besar-besar ya. Dari pakai rak dulu, yang aku pernah bahas di video sebelumnya. Nanti kalau udah ada pertumbuhan, ada muncul duri baru, misalnya teman-teman baru beli, dirawat, udah ada pertumbuhan, sebulan nggak mati, baru teman-teman nanti beli jenis-jenis yang lain gitu. Tapi kalau serius, greenhouse itu wajib teman-teman, gitu. Setidaknya kena matahari itu minimal itu 6 jam ya, bagus itu, udah sip itu. Matahari nggak langsung ya, tetap ada paranet UV ya kalau untuk yang variegata teman-teman. Biar apa, pertumbuhannya itu optimal ya, maksimal ya. Karena mau nggak mau kaktus itu juga butuh fotosintesis ya. Jadi untuk mempercepat pertumbuhan juga. Nah, gitu. Kalau teman-teman beli indukan yang on road itu mahal, misalnya beli ID ini mahal, beli ID mahal, ada satu tips dari aku, coba beli yang hybrid tapi agak besar teman-teman. Beli hybrid agak besar, coraknya itu menarik. Nah itu bisa jadi solusi.
beli yang varnya nggak rata ya, itu harganya relatif masih ramah di kantong ya kalau yang varnya nggak rata. Tapi kalau varnya rata ya otomatis dim 7 itu harganya tergantung var ya, minimal itu bisa 5 sampai 20 tergantung varnya. Tapi kalau varnya nggak rata, nah, misalnya kayak gini teman-teman, tapi udah besar ya, kayak gini, ini udah lumayan nih, kayak gini contohnya nih, nggak rata nih, tapi posisinya udah besar, harganya itu masih terjangkau. Nah teman-teman bisa itu ambil itu, bisa ambil buat indukan. Nah kelebihannya kalau untuk pemula indukan on road itu anakannya itu lebih mudah diakarin daripada yang grafting. Itu kelebihannya yang on road, anakan yang on road, indukan kalau teman-teman beli on road itu kelebihannya. Sedangkan yang grafting itu ada sebagian yang mudah, ada yang sedang, ada yang susah gitu. Tapi lebih mudah dari yang kalau teman-teman beli yang on road. Nah itu enaknya beli yang on road seperti itu. Kalau memang teman-teman budgetnya, kalau maksudnya gini, kalau yang grafting aku dulu itu lebih fokus ke bunga teman-teman. Jadi anakan ada beberapa, cuma aku lebih fokus ke bunga, produksi bunga biji gitu loh. Dulu tuh bisa banyak banget teman-teman waktu aku fokus ke targetku loh. Bisa teman-teman bisa lihat di videoku sebelumnya yang lama banget tuh, ngeri itu panen bunganya itu dari beberapa indukan. Nah kalau grafting ya, tapi kalau on road itu kelebihannya yang indukan on road, teman-teman bisa dapat dua kenikmatan yang nggak bisa didapatkan dari grafting, yaitu anakannya cepat yang on road ya, yang udah gede ya. Kalau grafting beli gede itu teman-teman harus udah tahu cara metode ngakarin yang bagus, dan ada jenis-jenis yang susah gitu. Kayak sepia itu lumayan susah itu, cuma bisa diakarin. Aku baru ngakarin yang dari grafting juga, ada dari 10 itu yang keluar akar baru 4 kalau nggak salah. Ada yang mati juga. Iya, ada yang mati juga, ada yang sukses. Yang ada 3 yang belum ngakar, itu udah 1 bulan lebih loh itu. Jadi harus benar-benar tahu karakter tanamannya seperti apa. Kalau T3 cepet tuh T3. Nah teman-teman, grafting T3 tuh bagus tuh. Ini ada kerak nih, ini nggak masalah ya kalau kerak seperti ini nggak masalah, nggak usah dihilangin, nggak apa-apa, nanti seiring bertumbuhnya dia keraknya juga akan hilang. Biasanya karena air teman-teman, bukan kutu ya, ini kerak, ini air dari tetesan dari tutup ini, netes ke situ terus titiknya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, harus tahu karakternya. Makanya dulu aku waktu jual potelan itu aku kasih tahu ini tuh mudah, medium, atau susah gitu. Tapi kalau ngomongin bisa diakarin yang dari grafting, bisa. Tapi ada kelas-kelasnya, ada yang mudah, ada yang susah. T3 itu termasuk susah, mudah itu. T3 115 itu mudah itu. Nah, kalau yang on road, yang ajib itu sebetulnya menurut aku, kalau teman-teman pengen dapat yang double head, triple head, four head, kadang kalau beruntung Kristat, aku dapat tuh potelan Kristat itu tuh Starfire gitu. Jadi genetik Starfire itu tuh cukup bagus gitu untuk silangan indukan. Kalau mau jadi petani itu jangan lihat ikut tren, jangan ikut tren kalau fokus petani. Kecuali levelnya udah upgrade ya teman-teman, levelnya udah beda ya, itu ikut tren itu udah dibilang wajib sih, karena harus ngikutin pasar ya.
Tapi kalau fokus ke tani, itu genetik SF tuh bagus. Teman-teman lihat sendiri ya di postinganku sebelumnya di Facebook, di IG dan di YouTube juga. Itu double head, triple headku SF tuh lumayan ya. Jadi aku mikir ini tuh genetiknya kayaknya cakep juga gitu. Dan ada beberapa yang hybrid yang kristet, tapi nggak banyak, cuma 2. Dulu ada banyak, satu toples ini ada yang banyak kristal double head. Cuma kering semua. Cuma kering semua, tinggal beberapa gitu. Aduh, kekecilan masalahnya. Terlalu kecil, aku pindah ke tempat ini tanpa aku sungkup lagi gitu. Itu waktu aku belajar-belajar gitu. Sekarang yang kecil-kecil ini aku sungkup lagi aja gitu. Ini segini aja aku sungkup lagi nih. Apa-apa. Kalau mati enggak ya teman-teman ya. Segini tuh masih disungkup lagi enggak bakalan mati. Apalagi ini habis disungkup pindah ke sini, prosesnya kesungkup lagi, jadi enggak, adaptasinya enggak begitu parah ya, enggak begitu lama lah. Kita cari lagi yang kecil-kecil, kayaknya udah habis. Nah ini nanti langsung aku potin ya teman-teman ya. Ini udah bisa, ini udah bisa bertahan ya. Mungkin nanti adalah yang aku jual ya di paketan, cuma entah kapan ya aku jualnya. Nanti aku upload di sel bulan depan mungkin ya, kalau kaktusnya udah siap ya. Karena kalau teman-teman lihat sel di YouTube itu kan ada beberapa tuh, kalau udah habis itu kan lumayan tuh, bisa beberapa tray itu hitungannya. Nah ini sekalian aku aja, nanti aku mau pindahin ya, kita cek. Ini cakep ya. Ini nanti kita kembali lagi ke ngurus yang ini ya, tapi kita ke ngurus yang ini, kita ke tray yang pertama. Sekalian ngobrol apa ya enaknya ya. Tadi bahasa apa? Oh ini, kalau yang kecil itu tuh prospek itu bisa dilihat ya. Ini prospek nih. Ini prospek nih, udah prospek nih. Bisa dilihat teman-teman. Tapi terkadang nggak bisa dilihat ya. Kayak gini aja bisa cakep ya. Bisa jadi cakep kayak gini nanti besarnya. Tapi yang udah 50% ke atas, kalau ini 50% ke bawah ini cakepnya. Yang udah 50% ke atas yang seperti ini, prospek nih. Ini 50% ke atas. Nih. Ini cakep-cakep ya. Makanya yang 50% ke bawah bisa dibilang belum prospek ya. Tapi kemungkinan prospek itu ada. Harganya sangat terjangkau. Kalau yang 50% ke bawah, harganya sangat terjangkau, ramah di kantong lah ya. Kalau untuk koleksi-koleksi udah lumayan nih teman-teman, dari seedling. Karena dari seedling teman-teman. Nah, yang sering ditanyakan tuh, kalau dari seedling, Bang ini seedling ID-nya apa? Gini ya teman-teman ya, kalau dari seedling itu tuh masuk ke kategori hybrid ya. Teman-teman bisa kasih nama, asal kalau dilihat-lihat teman-teman juga harus lihat dulu ya, udah ada yang mirip atau belum, masih baru atau udah lama tuh. Nah ini teman-teman tahu nyilangin ini sama ini, munculnya multicolor. Ya lucu ya, bisa jadi loh. Karena ada beberapa tempatku yang seedlingan itu tuh beberapa mirip dari punyanya Thailand gitu. Makanya aku nggak mau ngasih nama, aku kasih nama hybrid aja. Ada beberapa yang mirip kaktus-kaktus Thailand, hybrid loh itu, padahal silanganku sendiri gitu. Nanti kalau yang terlalu panjang aku potong teman-teman. Tuh, potong akarnya terlalu panjang.
ini sebetulnya udah harus dibongkar dari kemarin-kemarin ya, tapi nggak ada tempat. Baru sempat aku bongkar sekarang. Nih, ini juga 50% ke atas nih. Terkadang ada yang jual, bang kok ini mahal ya, yang itu murah. Ya teman-teman harus pandai-pandai memprediksi juga ini kedepannya bagus atau enggak gitu. Dulu aku juga ada yang jual berapa kemarin dia aku bikin video itu 55.000. Kecil tuh segini ya, nggak segini, nggak sampai kayaknya. Si kecil atau segini ya, nggak laku. Sekarang udah gede. Aku nggak tahu itu pertamanya ada harganya, dan aku lupa tuh. Waktu aku mau pindahin pot, kan itu mau aku reporting tuh, tapi belum jadi sekarang. Loh kok harga segini? Oh iya, baru ingat dulu aku jual paketan itu tapi nggak laku. Sekarang cakep banget. Dan nggak aku jual karena beda, aku belum punya. Nah itu teman-teman, kadang ada yang tanya, bang ini dijual nggak? Kalau aku punya satu corak dan di tempatku ya, aku ngomong di tempatku itu belum ada yang lain, belum ada gantinya, atau ya cuma itu aja karena hasil shadingan ya, yang nggak aku jual gitu. Pertama, kalau aku ya itu tuh buat aku silangin lagi teman-teman, nanti anak-anaknya ya, dan yang aku jual tuh anak-anaknya nih 50% ke atas nih, yang aku jual tuh anak-anaknya teman-teman, bukan indukannya. Kecuali misalnya satu toples ini ada beberapa yang mirip, nah itu aku baru jualin seperti itu. Ini kan kalau teman-teman lihat kan ada beberapa yang mirip ya nih, walaupun gak rata ya coraknya, cuma mirip tuh. Nah ini udah cakep nih, ini juara sih yang ini. Udah, ini udah juara sih ini, tinggal nunggu dewasa aja ini. Nih ya, ini tuh dekastar teman-teman yang nggak tahu. Tuh, dekastar nih. Kalau udah kopang berarti udah habis nih, karena ini udah setahun lebih nih. Oh ini masih ada nih. Ini ada, masih ada yang nih dekastar ya. Dalamnya cairan ya. Jadi dekastar itu dia ngeluarin pupuknya atau merilis zat-zat ini ya teman-teman ya. Ini tuh pelan-pelan teman-teman. Jadi nggak langsung disiram beberapa kali hilang, nggak. Dia tuh masih nyimpen di sini. Ini habis nih kopong. Kalau pecah ada airnya masih ada. Tuh. Tadi ada beberapa yang masih ada, udah ada yang kopong. Nah, misalnya disemai kayak gini kan biasanya umurnya setahun ya teman-teman, baru kita reporting ya setahun lebih lah. Paling cepat tuh 8 bulan. Nah, di umur 8 bulan teman-teman bisa kasih dekastar baru. Biar pertumbuhannya bagus, nggak stuck, cepet lah. Itu. Dan kalau udah mulai kering nih, atas-atasnya nih, kan kelihatan tuh kalau dicek tuh. Biasanya ngeceknya sebulan sekali, bisa lebih 2 bulan sekali. Itu semprotnya pakai B1, tetap campur air ya, B1 gitu. Jadi intinya seperti itu kalau mau bertahan itu. Sabar ya. Udah siap di pot yang ini. Oke. Nah, selanjutnya yang ini teman-teman. Ini kita masukin ke ini plastik lagi. Posisinya kayak gini.
Oke. Dan kita siram dengan air plus B1. Bagi pemula jangan di skip ya, serius ini teman-teman, jangan di skip. Karena yang aku ceritaan itu lumayan ya, lumayan dari pengalamanku ya teman-teman. Mungkin ada pengalaman yang berbeda dari teman-teman lain, cuma dari pengalaman itu ya seperti itu. Kalau cocok dengan metodeku bisa ditiru, kalau nggak cocok ya nggak usah. Ini air mengenang di bawah tuh tingginya biasanya aku sampai 1 cm, 2 cm, bahkan ada yang 3 cm. No problem teman-teman, nggak masalah. Campur fungisida juga bagus teman-teman, biar nggak kena jamur ya. Karena air yang mengendap itu lumayan lama nantinya. Bisa tadi fungisida dicampur di media, bisa disemprot ini juga bisa, salah. Tapi kali ini aku nggak pakai ya, nggak pakai fungisida karena langsung aku taruh gini aja udah, no problem. Tapi kalau teman-teman masih takut nanti busuk, kasih fungisida lebih bagus. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya cerita kali ini. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Nanti aku mau bahas ya masalah kemiripan yang terjadi dan bikin salah paham ya. Nanti aku kasih contoh kaktus yang masih banyak dicari dan harganya masih lumayan tinggi, sama dengan kaktus yang harganya udah ramah di kantong. Nanti aku kasih lihat perbandingannya seperti apa, agar teman-teman yang baru menikmati kaktus tuh nggak tertipu. Oke. Segini ya teman-teman. Ini aku angkat sih ya, jadi kelihatan dikit. Ada sekitar tinggi 1 cm 2 cm. Oke, gitu aja. Saya Alif dari Jogja Gurun. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.